Assalamualaikum Sobat Awe. Ketemu lagi di channel Mang Awe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bro, serius ya. Assalamualaikum. Bener tak? Abang ditakdirkan untuk menang dari berbagai macam kendala yang ada. Nyiap duit EC. Nyiap duit EC. Burung tuh. Kembali lagi dengan channel Mang Awe, Pak. Mang Awe. Pertama kalinya, Pak. Pertama kali sedikit hal-hal yang lagi hits. Hal-hal yang lagi hits di perkembangan mungkin kondisi saat ini. Berartinya. Maka satu pembahasan lagi lah tadinya. Pembahasan mengenai ini kan zaman sekarang mah mencari pasangan deh. Padi susah padi. Aya nu teu soleh pengen pasanganna nu soleha gitu nya. Aya nu soleha malah dapat pasangannya nu kirang soleh berarti. Nah, Pak Adi sebagai pakar runding. Brandnya baru disebutkan tadi ini. Pakar runding. Dan Rentikil sebagai pakar runding yang memang mentaarufkan para pasangan baik itu yang sudah di atas 40 tahun, di atas 30 bahkan yang 20 tahunan. Kira-kira Pak Adi kiatnya untuk mendapatkan pasangan yang sekufu, selevel, sefrekuensi seperti apa Pak Adi? Pak Adi suka semangat kalau diajak ngomong. Jadi sebenarnya secara indikator gitu ya, di breakdown saya kurang hafal. Tapi biasanya klik itu didapat dikala memang yang dibahas sekufu itu ya, sekufu itu banyak kriteria. Apakah dari pemahaman, apakah dari sisi ekonomi jadi maaf, yang satu mungkin sederhana, yang satu mungkin anak menteri, tapi kadang jomplang gitu. Ada pernah terjadi, ada saja, tapi itu banyak sekali mencipta pemikiran lah gitu. Hanya mungkin Yang satu disiplin, yang satu nggak disiplin. Yang satu disiplin. Tapi ada juga yang kadang berprinsip katanya sih dipasangkan, biasanya cina kalau suaminya ya gitu ya disiplin, itunya tidak disiplin. Nah itu lebih ke namanya kecenderungan karakter. Ada yang sifatnya dipasangkan, kekurangan istri ditutup oleh suaminya. Kalau di bahasa sekufu itu lebih cenderung saya tadi gitu dari sisi pemahaman ya jarang ada sih yang menikah antara Islam dengan non Muslim gitu, istrinya Kristen gitu. Tapi disebut sekufu itu biasanya ya kalau satu akidah, satu apa ya satu level dalam sisi ekonomi itu tidak dinafikan karena walaupun mungkin jenjangnya tidak apa maksudnya tidak saya apa yang namanya bagi-bagi tidak ya, hanya memang biasanya itu sudah ada ke bahasa keloyokannya apa ya kecenderungan itu orang gimana gitu. Nah, termasuk dari ini kan sisi pendidikan. Kadang yang punten memang yang lulusan SD misalkan kalau dinikahkan dengan ta'aruf yang lulusan S1 biasanya jarang sekali. Hanya perbedaan itu hanya di satu tingkat saja, misalkan SMA dengan D3 atau D3 dengan S1 tapi kalau yang jomplangnya terlalu jauh tuh kadang juga malah akhirnya ya itu dia bukan mengundurkan diri, memilah-milah. Nah ini bentuk sekufu itu dari sisi pendidikan. Tapi balik lagi ya kalau yang namanya sudah jodoh gimana ya itu memang case by case dan tidak bisa diurut dalam beberapa indikator itu. Maksudnya saya sendiri selama ini tidak bisa mengkreasi ini hanya saja Cocok juga. Gitu dari mungkin biasanya salah satu itunya apa ya namanya awalan untuk mengetahui bahwa udah ini cocok dan tidak itu dari interview apa yang diinginkan. Biasanya saya langsung to the point. Punten kulitnya begini atau begini, rambutnya begini, tingginya berapa, langsung ke visi. Karena memang kalau yang saya jalan kebanyakan pasti terus semuanya adalah Muslim, jadi tidak perlu ditanyakan perihal akidah. Ya hanya mungkin tentang pemahaman Syiah, pendapat Syiah itu terus beberapa aliran sesat gitu. Terus pendapat kedalaman yang lain misalkan perihal poligami, perihal hal lain itu mungkin di akhir-akhir gitu. Tapi yang pasti lebih detail karena rata-rata memang realnya itu mereka kalau bahasa anak-anak sekarang nggak mau cari kucing dalam karung. Salah satu yang mendominasi pertanyaan itu adalah fisik.
fisik. Dari fisik ada kesesuaian baru dalam satu pemahaman pemikiran. Baik, yaitu dari biasanya kesesuaiannya dari tingkat pendidikan, dari pemahaman tentang keagamaan. Itu bisa di-upgrade lah. Biasanya kalau awal pengen yang calon suaminya hafal juz 30, bisa biasanya sudah standarnya begitu. Tidak merokok. Kalau Iwan mintanya yang langsing, biasanya itu langsung langsing, tidak tentu. Kalau itu memang udah. Tapi ya alhamdulillah, tadi pertanyaan. Kiat mencari pasangan gitu ya, kiat mencari pasangan gitu. Nah itu saya tanya, yang terbayang naon ya pikirannya gitu ya, makin kadang gitu. Tadi itu sepupu dalam hal pendidikan, ekonomi, Pendidikan ekonomi dan pemahaman kita. Balik lagi tadi, aduh ya Allah, astagfirullah. Tadi itu saya mau menerangkan sesuatu. Karena memang apa ya namanya teh, saya menjalani ini pun memang tidak ada persiapan keilmuan, ikut les dulu atau ikut praktisi lah ya, praktisi atau ikut intuisi aja Pak Adimanya. Ya mungkin passion saya, senang melihat teman-teman ya membantu teman-teman khususnya dalam mencarikan pasangan. Karena dari dulu kan itu jadi ternyata saya sebelum di dunia dakwah sering belum istilahnya naon ngocomblang. Ngocomblang jadi bobogohan kan. Nah, sekarang ini kenapa saya jadi terjun ke dunia yang beginian? Karena saya punya pemahaman ta'arufnya saya anggap kaku gitu. Proses begitu ribet, kaku, berbelit-belit. Ini yang analisa ini yang melihat posisinya sekarang ini banyak anak-anak muda lebih cenderung ingin ya maaflah pacaran. Mereka tahu misalkan pacaran nggak boleh, tapi ya kebanyakan menjalani itu. Kenapa? Mungkin bagi mereka secara apa ya, bukan SLA apa, secara proses lebih dianggap lebih mudah gitu. Kalau ta'aruf itu dianggap serius, yang saya tangkapnya serius, kaku, ribet, kadang tidak cocok di akhir. Nah ini tuh saya coba, dan tidak betul. Nah ini saya coba apa ya, kita kemas lebih ciamik gitu ya, makanya ya ada gimana ya caranya menggabungkan antara keinginan untuk tanda kutip pacaran, kita coba reduksi, kita coba turunkan dengan ta'aruf yang lebih fleksibel lah gitu lah. Apa tuh istilahnya ya, mungkin namanya yang itu, tapi tetap di dalam koridor yang baik ya. Dalam koridor yang baik. Tapi kalau kita terlalu contoh misalkan ada break, sinyal udah berhenti. udah berhenti. Punten apa? Contoh begini, karena untuk beberapa teman-teman yang punya lembaga ta'aruf itu, data CV itu harus lengkap, detail sampai berlembar-lembar. Dan itu banyak untuk beberapa teman-teman tuh terlalu terlalu kaku, karena ada juga yang malas ngetik, apa sih, gitulah. Nah, saya coba meringkas hanya dengan 10 pertanyaan. Data awal tuh mohon diisi dengan 10 pertanyaan itu saja, supaya memang ada gambaran awal buat si calon. Kalau memang kalau terlalu ngeblank juga salah gitu ya, kurang tepat. Tapi minimal saya permudah dengan urusannya 10 pertanyaan, bisa mewakili untuk calon pasangan yang ingin. Tapi kalau diisi langsung full, beberapa teman-teman yang khususnya secara usia sudah di atas 30, kebanyakan komplit, atau yang statusnya duda atau yang janda itu kadang mereka, aduh ini apa sih yang dia dianggap seperti ribet lah gitu. Padahal memang itu suatu proses. Nah ini saya coba minimalisir dengan hanya mengisi data 10 pertanyaan saja, dan itu mereka alhamdulillah mau. Dari itu mulailah saya coba ya cross selling lah, kalau bahasa marketing, cross selling dengan lawan jenis gitu yang sama-sama mencari. Alhamdulillah Allah permudah, ada yang cocok, ada juga yang harus mengulang gitu. Jadi kalau proses ta'aruf sendiri secara SOP sendiri saya memang tidak terlalu kaku gitu. Ada yang mungkin tukar CV, langsung bikin grup ta'aruf bertiga gitu ya, jadi komunikasi dibangun dalam satu grup. Ada yang tukar CV cocok langsung bertemu bertemu muka gitu. Ada yang tukar CV yang langsung bisa ingin menyatakan hitbah, langsung
lamar ingin ke rumahnya karena udah cocok. Ada yang begitu, dan itu memang apa yang namanya tidak bisa di generalisir secara case by case, ya kan, generalisir secara SOP. Jadi ini apa fleksibilitas taruh ini yang saya coba kembangkan ke teman-teman, dan alhamdulillah ternyata ya mendapatkan apresiasi baik lah dari teman-teman bahwa memang saya fleksibel, termasuk cara komunikasi di grup sendiri yang tidak harus menanyakan terlalu kaku, jadi bisa ngobrol yang seputar hal-hal yang tidak salah ya boleh. Itu mereka alhamdulillah sudah menjalin hal itu gitu. Pak, banyakan mana? Ikhwan atau Ahmad yang mencari jodoh, Pak? Persentasenya? Oh, saat ini datanya saya banyak Ahmad. Ahmad, Pak. Banyak Ahmad. Berarti benar laki-laki masih Ahmad ya banyak? Banyak Ahmad, dan lucunya banyak yang posisinya sudah janda. Yang banyak yang Janda ditinggal mati atau janda? kebanyakan janda cerai. Oh, janda. Janda ini juga Nah, ini jadi berarti PR. buat apa juga? PR. Persiapan sebelum nikahnya mesti dibikin juga, Pak. Betul. Jadi mungkin saya kemarin baru mendengarkan dari suatu informasi ya, membangun peradaban itu ternyata kan bukan keluarga. Membangun peradaban yang paling basic adalah memilih calon pasangan dengan baik. Dari memilih dulu, Pak. Dari memilih lah. Oh. Jadi kita memilih ibunya buat anak-anaknya yang akan melahirkan rahim mujahid-mujahid. Ini penting. Ternyata yang mungkin kadang ya saya pribadi lupa kan hal itu. Bukan istri saya ini, tapi saya termasuk produk yang lama. Dulu lupa. Dulu kan tidak tahu gimana orang pilih karena ya dari fisik gitu. Nah ternyata memilih yang paling penting itu paling basic adalah keilmuan agama. Jadi punya standarisasi bahwa istri saya tuh dia akan menjadi madrasah buat anak-anaknya, ini penting. Madrasah buat anak-anaknya itu berarti secara psikologi dia punya karakter mengajar. Guru karakter mengajar harus punya karakter membaca. Karena dia senang baca. Baca, berkisah. Itu alhamdulillah di istri saya juga ada. Jadi curhat acara. Jadi ini terpas saya coba ngasih tahu poin-poin ke istri saya. Pertama ini. Jadi itu awal dari peradaban tuh memilih pasangan. Jadi nanti ke depan ini benar dari memilih pasangan, dan ini alhamdulillah dari hal itu saya coba ntar kalau memang ada yang kedepannya mau taruh teh, saya coba kasih beberapa tes yang kita pernah tes makan. Temu bakat. Jadi untuk seorang calon istri itu pertama menurut saya nih mudah-mudahan kalau ada yang Insya Allah udah teruji Pak dia mah. Jangan ada tipe commander. Oh, itu Pon Bojo. Pon Bojo dua. Karena yang tipe commander, tipe perintah itu kan ada dualisme perintah di keluarga. Itu berat buat anak. Ini ya, saya punten pemirsa terus 20 tahun melangsungkan pernikahan, ternyata alhamdulillah banyak hikmah. Nah ini untuk calon istri itu jangan ada tipe commander. Tipe istri harus ada tipe guru, tipe server, tipe caretaker, tipe yang apa yang namanya teh, ya itu ya dia mau membaca buku teh apa ya istilahnya, belajar lah, tipe yang pembelajar. Jadi dia walaupun mungkin dia bukan seorang guru, tapi dia mau baca, mau belajar. Nah, lalu keduanya mau bercerita. Karena ada juga yang membaca, udah diam, anak-anak ya dibiarkan. Nah, harusnya seorang ibu tuh bisa mampu menceritakan hal-hal yang membuat amazing buat anak. Nah, ini yang mungkin ada missing link dan lost dalam beberapa generasi, termasuk mungkin saya gitu, lost ini. Jadi anak-anaknya sekarang satu kurang beradab, dua kurang ilmu tentang, dan kedua dia tidak punya keteladanan. Disebutkan Rasulullah itu tidak bergetar. Rasulullah yang gimana itu? Ya kesan nama, ya Avenger gitu kan. Superhero lain. Ini kenyataan saat ini begitu, dan itu terjadi juga di keluarga saya. Berarti apakah saya perlu cari yang lain istri? Ya ntar itu mah di tapi selama istri saya mudah-mudahan bisa ladang amal buat bisa saya sharing dengan saya, mudah-mudahan istri saya sudah meluangkan tiap hari Ahad untuk berkisah ke anak-anak apapun gitu. Ya dimulai dari cerita nabi-nabi. Kemarin kita beli buku kisah para nabi, sudah diceritakan gimana Nabi Idris, gimana kisah nabi yang lain tadi. Itu kan. Pertanyaan terakhir tadi, terakhir. Ini kan Pak Adi
mentaruhkan teh artinya udah tahu amalan di belakangnya Pak. Kan Allah siapkan rumah di surga gitu kan. Ini kira-kira yang melandasi Pak Andi ini selain bakat, kesukaan, memang kemampuannya di situ, kira-kira ada janji Allah apa Pak? Apakah saya tidak apa janji Allah? Sebenarnya karena memang kefakiran ilmu saya tidak hafal bahwa Allah menjanjikan istana di surga bagi yang begitu katanya. Yang saya lakukan semata-mata ingin melihat bahagia aja orang. Jadi maksudnya kayaknya berbahagia lah, berbahagia lihat orang gitu. Walaupun dulu prosesnya adalah proses pacar, tanda kutip ya, ini jadi pacarnya si Anu gitu ya, jadi itu. Nah sekarang saya coba dibentuk ta'aruf ini, di dialog ini, ternyata alhamdulillah saya juga kaget gitu. Ada ya berprogres lah. Alhamdulillah sudah di dialog sendiri yang masuk ke dalam apa yang namanya komunitas dialog sendiri sudah 2 yang nikah dan diproses sudah ada berapa gitu. Ada beberapa. Yang sebelumnya memang ada juga yang memang saya pribadi proses itu katanya tidak dilandasi apa-apa nih, mungkin karena memang bahagia aja kan Tatang begitu kan nyari orang lain bahagia kayak gitu sekarang Andre gitu dengan Tete jalan-jalan senang gitu walaupun bahwa Andre sampai wah terguling-guling pusing mau gitu kawinnya oke wah jadi itu potret perlu disebutkan dengan terkedunya gitu alhamdulillah kayak gitu ya mudah-mudahan ini niat baik dan apa ya namanya bisa dijaga karena memang godanya banyak tanda kutip untuk godanya mungkin si calon akhwatnya jadi pengen ke Pak Adi bukan kira-kira godanya tuh maksudnya kadang orientasi niat baik niat tulus kita untuk mentaruhkan orang karena saya sekarang punya wedding kadang suka terbersit supaya proyek negatif walaupun secara ini lumrah gitu ya ekosistem bisnis Pak ekosistem bisnis betul jadi link bisnis lah gitu ya sebagai saya pikir dari hulu ke hilir supaya memang ujung-ujungnya si Awes Wedding Organizer ini bisa mendapatkan proyek dari apa yang saya taruhkan. Alhamdulillah tapi sekarang ya sedang diproses ke sana. Hanya memang harus dipisahkan mana yang memang saya niat untuk pertaruhan dan mana yang memang mau dijadikan proyeksi buat Anda. Gitu kan Tan? Ya Pak Andi. Dikira cukup mungkin Pak? Cukup hari ini. Mungkin ada penutup dari ya. Mungkin disapa dulu pemirsanya Pak. Ya penuhun buat pemirsa. Ini mohon maaf banyak pembicaraan yang mungkin tidak manfaat gitu ya. Tapi ini mau obrolan keseharian Kang Tantan dengan Bang saya sendiri dalam channel Mang Awe. Channel ini diinisiasi oleh teman-teman. Alhamdulillah mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan juga ada hal yang bisa diambil dari obrolan kita. Yang salah mungkin datang dari saya. Yang benar kalau perlukan hikmah ya dalam pembicaraan kita ya. Mohon dimaafkan jikalau memang ada hal yang kurang berkenan. Begitu mungkin? Ada Pak, semua berkenan, semua ilmu. Baik, sekian. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi dalam channel berikutnya, video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.